guys, aku baru aja selesai dari TV One guys. Kalian nonton nggak? Saya tadi di catatan demokrasi. Seru banget loh. Jadi saya di posisi yang tidak membela siapapun, tapi saya meluruskan mana yang salah dan mana yang benar. Gitu loh. Kalau kalian mau tahu, klik TV One, catatan demokrasi, lihat di bagian saya punya ini ya, konten ini. Gini guys. Ini kan kasusnya kasus yang dokter koas itu yang lagi gonjang-ganjing nih guys, yang lagi viral, yang dia mukul tuh oleh supirnya. Ini supir apa centeng? Nah, saya itu kan menyoroti dari sisi pola asuh orang tuanya terhadap si Lady ini. Lady ini dengan posisi yang seperti ini, itu akibat dari pola asuh yang tidak sinkron. Nah, inilah membuahkan hasilnya seperti dia. Dia tidak bisa bertahan dengan survivalnya, dia tidak bisa daya juangnya, dia juga mempunyai impulsif, dia juga tidak bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi sosial juga kurang baik, gitu, dengan seniornya dan sebagainya. Memang, yang namanya jurusan kedokteran itu sangat istimewa guys, apalagi kalau sudah ada di titik koas. Koas itu tanggung jawabnya besar sekali, selain kepada diri kita, juga kepada lingkungan sekolahnya, dan bagaimana dia bisa berhasil tergantung diri dia, bukan dari orang lain. Apabila dia berjuang untuk mendapatkan sebuah cita-cita, passionnya dia sebagai dokter, maka dia akan memperjuangkan sampai titik akhir. Bener nggak guys? Nah, tadi saya diserang guys sama kuasa hukumnya guys. Katanya kenapa saya ini pola asuh lah begini-gini, jangan subjektivitas. Tidak subjektif. Justru ini kita menunjukkan bahwa jangan sampai ada lagi lady-lady yang lainnya. Orang tua tidak boleh ikut campur, apalagi harus mengatur mengenai jadwal praktek. Paham? Anda tahu sendiri, saya pun juga orang terkenal. Anak-anak saya 3 dokter. Tapi saya tidak pernah ikut campur dengan urusan jadwal-jadwal praktek lah, atau urusan kampus lah dan sebagainya. Saya nggak pernah ikut campur guys, gitu loh. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua, terutama kepada orang tua yang mempunyai anak di kedokteran. Kita harus benar-benar percaya kepada anak kita. Buatlah bimbing dia untuk menjadi seorang yang dewasa. Harus bisa menyelesaikan masalah ini. Boleh kalian itu curhat sama orang tua, tapi orang tua hanya memberikan solusi, bukan ikut campur dan mengobok-ngobok masalah jadwal prakteknya ya. Jadi untuk orang tua dan pengacara Anda, tolong digarisbawahi bahwa klien Anda perlu dibela karena Anda adalah kuasa hukumnya. Oke? Tapi harus Anda berpikir secara real. Jadi harus introspeksi. Jangan seolah-olah membela tapi semuanya dibenarkan. Tidak seperti itu. Anda, Lady, dan ibunya itu salah besar. Oke? Mencampuri, dan Anda yang harusnya introspeksi diri gitu loh. Klien seperti apa yang harus Anda bela? Jangan mentang-mentang dia keponakannya katanya. Nah, pakai wawancara ada ininya nih, nggak tahu nih TV One kena nggak ini nih, dia pamer loh ini. Itu bukan sebuah arogansi. Kalau menurut saya sih kayaknya harusnya TV One nggak mau dong ada itu. Ini iklan loh, asosiat apalah bla bla bla. Dari situ aja udah bisa menilai ya guys. Nah, jadi bersikap adil dan menegakkan kebenaran itu harus sesuai dengan real. Harus sesuai dengan kenyataan bahwa seperti apa klien Anda. Oke? Salam, Lita Gading. Mungkin itu bisa terima kasih. Jawab dulu ya. Baik. Silakan. Ya baik. Baik, untuk
Ananda ya, karena ini sudah Ananda ini. Jadi tidak benar bahwa si Lady mendapat fasilitas VIP pada setiap jaga. Itu yang berkembang itu sudah dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, terhadap dari kampus sampai sekarang belum ada. Bahkan saya berusaha memediasikan ini karena agar tidak melebar. Menurut saya ini kan tonggak generasi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Saya sepakat dengan Bu Lita, tapi kan tidak semua orang dalam kondisi sempurna di dalam suatu rumah tangga. Ibu kebetulan psikolog, punya teori, punya segala macam yang ibu punya. Tapi kan nggak semua orang punya suatu keluarga. Sekarang yang kita perlu saya bahas di sini, saya pikir tidak perlu menyalahkan, karena saya melihat terutama yang Ibu Lita, terus juga dari Bapak sosiolog ini, lebih kepada untuk mengframing seolah-olah ini ada sesuatu yang disalahkan Lady. Terciptalah bullying terus seperti itu. Saya pikir kita ini kan sebagai orang tua ya, punya tanggung orang pintar lagi. Harusnya kita mencari solusi. Ini tuh anak kita. Apakah senang kalau kita ada DO, ada segala macam? Kan jadi peradilan sesat, mengadili seseorang tanpa tahu fakta hukumnya, tanpa tahu keadaan sebenarnya, tapi sudah intervensi. Makanya ini harus kita rubah, kita buat edukasi. Itu dia ngadu sama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak ikut campur. Itu tidak ikut campur, apalagi langsung mengkonfrontir Lutfi. Saya tidak ini ya, saya tidak menjurus ke hal-hal yang gimana. Itu saja sudah salah. Saya orang yang cukup dikenal juga, Pak. Saya juga mengenal dengan orang-orang itu dengan sangat baik, apalagi dengan dosen-dosennya, saya paham itu. Tapi kalau memang itu sudah menjadi aturan SOP-nya kampus, kita harus telan. Kalau memang harus dihormati, betul. Dan itu walaupun memang itu menjadi ganjalan, bicarakan dengan baik. Dunia koas itu adalah cikal bakal nanti menjadi dokter.